Sistem oligarki adalah sistem politik di mana kekuasaan dan kekayaan terpusat pada sekelompok kecil orang atau kelompok, yang seringkali menciptakan berbagai dampak buruk bagi masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa dampak buruk dari sistem oligarki. Pertama, ketidakadilan. Sistem oligarki seringkali memperkuat ketidakadilan sosial dan ekonomi, karena kekayaan dan kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil orang atau kelompok, sementara mayoritas masyarakat tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Korupsi, oligarki seringkali menggunakan kekuasaan dan kekayaan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, dengan cara memberikan suap atau mengamankan proyek-proyek yang menguntungkan kelompok mereka. Kurangnya partisipasi politik, sistem oligarki seringkali menciptakan lingkungan politik yang tertutup, di mana hanya sekelompok kecil orang atau kelompok yang memiliki akses ke kekuasaan politik dan pengambilan keputusan, sementara mayoritas masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik. Kurangnya inovasi dan kreativitas, sistem oligarki seringkali cenderung mempertahankan status quo dan menghambat perubahan dan inovasi, karena kekuasaan dan kekayaan terpusat pada sekelompok kecil orang atau kelompok yang lebih memilih menjaga status quo daripada mengubah keadaan yang ada. Penghindaran pajak, oligarki seringkali menggunakan kekayaan mereka untuk menghindari membayar pajak, sehingga merugikan negara dan masyarakat yang bergantung pada pelayanan publik. Manipulasi politik, oligarki seringkali menggunakan kekayaan dan pengaruh politik mereka untuk memanipulasi proses politik, baik dalam pemilihan umum, pengambilan keputusan politik, maupun penegakan hukum. Rilis Indeks Demokrasi yang dikeluarkan oleh The Economic Intelligence Unit (EIU) tahun 2020 lalu, menyebut Indonesia mengalami kemerosotan indeks demokrasi dengan memperoleh nilai 6,3 dan menempati peringkat 64 di dunia sehingga dikategorikan sebagai demokrasi cacat, flawed democracy. Rilis indeks tersebut juga memaparkan nilai dari instrumen kebebasan sipil. Dalam instrumen tersebut, Indonesia memperoleh nilai 5,59. Untuk itu dapat dibayangkan bahwa demokrasi di Indonesia akan terus mengalami kemunduran jika tidak adanya peran aktor civil society sebagai penyeimbang negara dan pasar. Selain itu penting untuk membangkitkan kembali institusi politik yang inklusif sebagai sebuah institusi yang tidak untuk menguntungkan segelintir elit yang berkuasa namun sebuah institusi yang di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik dalam menuju kesejahteraan ekonomi maupun sosial. Partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi merupakan hal utama untuk tetap menghadirkan rakyat demos. Pendidikan politik sangat diperlukan dalam meningkatkan sikap afeksi, kognitif dan partisipatoris masyarakat. Ada sebuah ungkapan tentang larisnya oligarki dalam sistem demokrasi, jangan mau dikendalikan oligarki tapi kalau tidak bisa, minimal negara yang harus mengendalikan oligarki.